wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin memaparkan hasil diskusi kami, yaitu batasan jumlah pengajuan hukum, upaya peninjauan kembali dengan mosi debat hukum acara menurut para pro. Dengan saya sendiri Ainul Nur Alan, dengan anggota saya yaitu pemateri 1 Fuad Al-Qadri, pemateri 2 Farhan Ramadan, pemateri 3 yaitu adalah Rafli, pemateri 4 adalah Aulia Sri Maharani Nasir. Kepada pemateri 1 kami dipersilahkan untuk memaparkan hasil. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peninjauan kembali atau disingkat PK adalah suatu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh terpidana, orang yang dikenai hukuman dalam suatu kasus hukum terhadap suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam sistem peradilan di Indonesia. Permohonan peninjauan kembali PK dapat dilakukan dalam kasus perkara perdata maupun perkara pidana. Putusan pengadilan yang disebut mempunyai kekuatan hukum tetap atau IVG berdasarkan penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang gerasi ialah putusan pengadilan negeri yang tidak diajukan upaya banding, putusan pengadilan tinggi yang tidak diajukan kasasi atau upaya hukum di tingkat Mahkamah Agung, atau putusan kasasi Mahkamah Agung MA. PK tidak dapat ditempuh terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila putusan tersebut menyatakan bahwa terdakwa bebas. Selanjutnya yaitu adalah pemateri 2 Farhan Ramadan, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa berdasarkan pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama, apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus, atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu. Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksud di atas adalah 180 hari sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara. Adapun yang kedua, apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan. Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksud di atas adalah 180 hari sejak ditemukan surat-surat bukti yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Dan selanjutnya yaitu adalah pemateri 3 Rafli, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut, alasan ini dapat diklarifikasi sebagai berikut. 1. Putusan mengabulkan suatu hal sedangkan hal itu sama sekali tidak ada diminta penggugat dalam gugatan. 2. Putusan melebihi dari apa yang dituntut. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya, dalam suatu putusan hakim diperintahkan untuk mengadili atau memutus tentang semua bagian gugatan. Dan pemateri 4 kami persilahkan yaitu Aulia Sri Maharani Nasir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain, supaya alasan ini memiliki validitas harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Pertama, terdapat dua atau lebih putusan yang saling bertentangan. Pihak yang terlibat dalam putusan perkara yang saling bertentangan tersebut adalah sama. Kedua, mengenai soal atau dasar yang sama,
Kedua putusan yang saling bertentangan itu terkandung soal yang sama atau dasar yang sama. Ketiga, oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya. Keempat, putusan yang terakhir dan bertentangan itu telah berkekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan putusan itu kepada pihak yang berperkara. Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksud di atas adalah 180 hari sejak keputusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara. Jadi, saya dapat simpulkan bahwa A. Yang disebut pada huruf A sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak keputusan hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara. B. Yang disebut pada huruf B sejak ditemukan surat-surat bukti yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan bahwa disumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. C. Yang disebut pada huruf C, D, dan F sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara. D. Yang disebut pada huruf E sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum dan tetap diberitahukan kepada pihak yang berperkara. Merujuk kepada uraian dan pertanyaan yang diajukan di atas, maka jelas bahwa yang dinyatakan hanyalah terkait dengan ketentuan pasal 67 huruf B, Jo, pasal 69 huruf B Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, menurut M. Yahya Harapan di dalam bukunya berjudul Kekuasaan Mahkamah Agung, Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata, terdapat 4 bagian yang dapat dijelaskan terkait dengan pasal 67 huruf B, pasal 69 huruf B tersebut, yaitu 1. Penerapan alasan pemohonan peninjauan kembali PK ini terbatasannya pada bentuk alat bukti surat. 2. Alat bukti surat yang memenuhi alasan permohonan peninjauan kembali PK ini harus bersifat menentukan. 3. Hari dan tanggal alat bukti surat itu ditemukan harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan pejabat yang berwenang. 4. Alat bukti surat itu telah ada sebelum proses pemeriksaan perkara. Jadi itu hasil pemaparan kami dari kelompok 6. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.